Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rama dengan NIM akhir 002. Saya dari kelas TIP, ingin menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita menggunakan kabel LAN. OSI Layer Model merupakan sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi di antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. Fungsi OSI Layer Model. Pengembangan konsep OSI Layer sebenarnya ditujukan agar konsumen komputer serta pengembang jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Protokol yang bekerja pada OSI Layer. 1. Application Layer. HTTP, protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web. FTP, protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi menggunakan standar untuk transfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. NVS, protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file jaringan. DNS, protokol yang menggunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar mudah diingat. POP3, protokol yang digunakan untuk mengawali mail dari suatu transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload dalam jaringan lokal. MIME, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. SMB, protokol yang digunakan untuk mengirim file-file ke DOS dan Windows. NNTP, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. DHCP, layanan yang memberikan no IP kepada komputer yang meminta secara otomatis. Protokol yang bekerja pada OSI Layer 2. Presentasi Layer. Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. SMTP, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email server ke penerima. SNMP, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Yang ketiga, Session Layer. NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan secara tunggak serempak ke komputer lain yang terkoneksi. NetBEWI berfungsi sebagai NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. DSP berfungsi protokol ini memantau aliran data menggunakan dua komputer untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat, Transport Layer. TCP, protokolnya menggunakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. UDP, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error, kontrol, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Yang kelima, Network Layer. IP, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. ERP, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. RP, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. ICMP, mekanisme yang digunakan oleh semua host untuk mengirimkan notifikasi diagram yang mengalami masalah. IGMP, protokol yang digunakan untuk memberikan fasilitas message yang stimulan kepada penerima. Yang keenam, Data Link Layer. BBB, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. SLIP, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Data Link Layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. TCP/IP model merupakan suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dari pengertian TCP/IP tadi bisa kita pahami bahwa ada satu lebih komputer yang tergabung dalam berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data. Komputer yang terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Layer pada TCP/IP model. Beberapa layer utama dari protokol ini. Yang pertama, lapisan application. Lapisan aplikasi yang adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Yang kedua, lapisan transport. Selanjutnya ada lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Yang ketiga, lapisan network. Protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Yang keempat, lapisan network interface. Pada lapisan ini, terakhir protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Apa itu TCP dan UDP? TCP dan UDP adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Cara kerja
TCP dan UDP. TCP adalah protokol paling umum digunakan di internet karena dianggap lebih baik. TCP sering berkaitan erat dengan protokol TCP/IP karena bekerjasama dalam berkomunikasi data. Berikut cara kerja TCP untuk mengirim data Anda. Yang pertama, TCP mengirimkan setiap paket ke tata urut dan tanda pengenal yang unik. Setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Dan sekarang, pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket dapat dikirim ulang. Sekarang, cara kerja UDP, yaitu menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa memerlukan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan, namun positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Jenis-jenis protokol. Berikut ini beberapa jenis saja protokol. Yang pertama TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang kedua protokol Message Queuing and Telemetry Transport (MQTT). Yang ketiga DNS, Domain Name System. Point-to-point Protocol sering disingkat menjadi PPP. Serial Line Internet Protocol, Representational State Transfer atau REST. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, HTTP, SSH, Secure Shell, Telnet, Telecommunication Network, FTP, File Transfer Protocol. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.